Salam miliarder. Malam ini, Bapak dan Ibu, saya akan menceritakan sesuatu hal yang sangat penting. Ya, dalam hidup ini, kadang kita mengalami hal-hal yang gagal, mengalami hal rugi, mengalami keterpurukan, ya teman-teman. Itu sudah lumrah. Ya, kadang ada sukses, ada gagal. Ada sukses, ada gagal. Tapi, kita sebagai manusia, kita harus koreksi. Bahwa mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini. Apa ini yang akan saya ceritakan? Saya akan ceritakan Bapak dan Ibu, apa makna-makna hidup kita ini. Sampai kita bisa gagal, ya kita bisa bangkit, gagal, bangkit lagi. Akan ada cerita yang saya akan sampaikan kepada Anda semuanya. Ya, jadi suatu waktu ada seorang raja yang lagi ingin menyeberang sungai. Ya, seorang raja ini ingin menyeberang sungai, tapi raja ini membawa pasukan kuda. Seorang raja ini membawa pasukan kudanya. Kudanya kurang lebih bisa sampai 100 ekor kuda. Jadi, sang raja ini mau menyeberang sungai, Bapak dan Ibu ya. Tetapi, dia melihat sungai ini, apakah ini sungai dalam atau sungai ini dangkal, Bapak dan Ibu ya. Sang raja itu dengan bijaksananya melihat anak kecil yang lagi bermain di pinggir sungai. Anak kecil itu kok bisa main-main di pinggir-pinggir sungai ini. Maka sang raja ini ambil keputusan untuk menanyakan kepada anak kecil tadi yang lagi bermain-main ya di pinggir kali. Kenapa? Karena cuma ada saja anak kecil yang lagi bermain-main di pinggir kali, tidak ada orang lain. Sehingga dia mengatakan kepada anak kecil, dia panggil, "Hai anak kecil, saya mau tanya dulu kepada kamu ya, apakah sungai ini dangkal atau dalam?" Ya, Bapak dan Ibu. Jadi anak kecil ini yang main-main di pinggir sungai, karena ditanya sama raja bahwa ini sungai dangkal atau dalam, maka anak kecil ini dengan santainya mengatakan bahwa sungai ini dangkal, tidak dalam. Ya, sehingga sang raja itu mengambil keputusan untuk menyuruh pasukannya untuk membawa ekor kudanya semuanya menyeberang ke sebelah sungai itu. Tetapi dalam perjalanan kuda-kuda ini mulai menyeberang, Bapak dan Ibu. Semua kuda-kuda yang menyeberang sungai tenggelam semua, ya, di bawah arus semua. Sangat dalam, sungai ini sangat dalam. Sehingga kuda-kuda ini banyak, ratusan kuda yang mati, ya, di bawah sungai. Sehingga sang raja ini sangat marah kepada anak kecil ini. Dia mengatakan anak kecil, "Hei anak kecil, kamu kurang ngajar kepada saya. Saya ini raja. Kenapa kau bodohi saya? Kenapa kau bohong kepada saya? Kamu mengatakan bahwa sungai itu dangkal. Itu kuda-kuda saya sudah banyak yang mati. Kamu saya akan hukum." Anak kecil ini terheran-heran. Dia mengatakan kepada raja, "Hei raja, saya setiap hari main-main di pinggir sungai ini. Saya selalu melihat ada di situ bebek. Bebek itu berenang-berenang saja setiap hari, tidak pernah ada yang tenggelam. Ya, kenapa? Kamu punya kuda kakinya tinggi, besar, kenapa bisa tenggelam? Saya cuma melihat bebek itu tidak pernah tenggelam." Apa makna cerita saya ini, teman-teman semuanya? Ingat teman-teman saya, makna cerita saya ini, jadi anak kecil ini tidak salah, Bapak dan Ibu. Dia menjawab apa yang dia selalu lihat, Bapak dan Ibu ya. Jadi kenapa kakinya itu bebek pendek, kenapa tidak tenggelam? Kaki itu kuda tinggi, kenapa dia tenggelam dan mati semua? Ya, apa makna cerita saya ini? Ternyata sang raja itu bertanya kepada anak yang tidak tepat, orang yang tidak tepat. Kadang kegagalan kita di luar sana, dalam dunia ini, kalau kita buka bisnis, ya buka bisnis usaha apapun juga, kadang kita bertanya kepada orang yang salah, Bapak dan Ibu. Ingat, menjadi pengusaha, menjadi pebisnis, apapun yang Anda lakukan, harus mencari ahlinya. Bertanya kepada ahlinya, Bapak dan Ibu ya. Anggaplah kalau Anda menjadi pengusaha kue, jangan pernah bertanya kepada tukang batu. Karena tukang batu taunya semen dengan batu. Nanti kue Anda keras, Bapak dan Ibu. Ya. Kalau Anda seorang yang menjual gado-gado, makanan gado-gado, ya, jangan tanya sama orang yang ahli hukum, ya. Dia taunya hukum, dia tidak tahu masak gado-gado. Jadi ini teman-teman semua tanya kepada ahlinya. Jangan salah bertanya. Kadang kehidupan kita bisa gagal
Karena kita salah bertanya. Salah belajar kepada orang yang tidak tepat. Ya, jadi teman-teman semuanya, ambil makna cerita saya ini. Karena cerita saya ini, banyak orang yang melakukan kesalahan di luar sana. Kenapa? Dia melakukan dan dia bertanya kepada bukan ahlinya. Di setiap bisnis, selalu ada ahlinya Bapak dan Ibu. Ya, seorang kontraktor, ada ahlinya. Ya, seorang ahli hukum, ada ahlinya. Tanya kepada ahlinya. Seorang pengusaha handal, ada ahlinya Bapak dan Ibu ya. Anggaplah, kalau Anda mau membuat satu akuarium, harus cari ahlinya untuk membuat akuarium. Nanti kalau bukan ahlinya, akuarium Anda akan pecah. Ya, karena bukan ahlinya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, dalam hidup ini, kalau Anda menemukan kesulitan, Anda mau berbisnis, apapun bisnis Anda selalu cari ahlinya. Kalau Anda mau bisnis tambang, tanya kepada ahli tambang. Ya, Anda mau bikin kontraktor, tanya kepada orang teknik. Ya, Anda mau menjadi sarjana hukum, tanya pengacara-pengacara yang sudah sukses. Anda mau menjadi seorang dokter, jangan tanya kepada orang yang bukan ahlinya. Tanya kepada dokter. Ya, kalau Anda mau bisnis kesehatan, tanya kepada ahlinya. Ya, jadi banyak orang salah tempat. Jangan sampai Anda di dunia ini selalu gagal. Kenapa selalu gagal? Karena Anda tidak bertanya atau tidak belajar pada ahlinya. Oke teman-teman semuanya, kalau Anda suka video saya ini, Anda like dan Anda subscribe. Sampai jumpa, salam miliarder. Terima kasih.